Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Berharap ada masa sulit, tetapi kita tetap baik dalam kondisi pertolongan Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, melewati minggu yang telah lewat, ada banyak teman-teman, ada beberapa jemaat yang mengalami sakit, baik batuk, flu, bahkan ada beberapa yang terkonfirmasi positif. Puji Tuhan, saya hanya bisa melalui telepon setiap hari, hampir setiap hari, mendoakan mereka yang dalam kondisi sakit, memberi mereka dorongan, memberi mereka kekuatan. Mari jemaat Tuhan, kita saling mendampingi dalam kondisi ini agar supaya kita tetap kuat melewati kondisi ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, dapati pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Alkitab berkata seperti begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Baik, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya beri tema pagi hari ini, iman yang sempurna. Beberapa waktu ini saya berbicara tentang iman. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa tanpa iman kita tidak bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah kondisi sulit ini. Iman akan membuat kita tidak putus asa. Iman akan membuat kita semangat menjalani kehidupan kita walaupun ada rintangan, tantangan, masalah. Iman akan membuat kita mampu bertahan menjalani hidup dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita. Iman akan membuat kita mampu bersyukur dalam kondisi hidup kita. Tadi malam saya sempat berbicara bersama beberapa teman-teman pelayan. Saya bilang, paksa dirimu tetap bersyukur. Dan itu hanya ditunjang apabila kita punya iman. Karena kondisi dunia sementara depresi, tertekan. Pemerintah yang mengambil keputusan pun sementara bingung. Apa yang harus diambil supaya tidak merugikan, atau merugikan pun kerugiannya sedikit. Mereka berpikir sedemikian rupa, masyarakat juga sementara bingung. Di sana begini, di sini begini, di sini begini. Tapi dengan iman, kita orang percaya mampu menjalani hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman yang sempurna hanya didapat apabila kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, iman yang sempurna hanya didapat, hanya terjadi dalam kehidupan kita apabila kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan, maka pastinya iman kita akan mencapai kesempurnaan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan biarkan dirimu dipimpin oleh harta kekayaanmu. Jangan biarkan dirimu dipimpin oleh kepahitanmu. Jangan biarkan dirimu dipimpin oleh emosimu atau ekspektasimu ke depan. Tapi berilah dirimu dipimpin oleh Tuhan. Sehingga dalam kondisi sulit pun juga
Dia mampu membuat kita melewatinya. Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan menuntun kita kepada air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Ketika saya belajar tentang kondisi Israel, maka padang rumput itu biasanya gembala-gembala itu mulai dari satu padang. Dan itu mereka bergerombol. Ketika di sini makan selama 1 bulan, rumputnya habis, maka mereka akan cari padang rumput yang baru. Untuk menuju padang rumput yang baru itu, ada gunung, ada lembah. Maka pemazmur bilang, walaupun melewati lembah air mata, aku tidak takut karena Tuhan gembala. Dia mesti melewati lembah, dia melewati tebing, membimbing domba-dombanya untuk mencapai mata air yang baru dan mencapai padang rumput yang baru yang mereka sudah prediksi ada di sana. Dan setelah habis di sana, diperkirakan kembali bahwa di sini rumputnya sudah tumbuh. Dia bawa lagi kembali ke sini, tetap melewati gunung, melewati lembah. Hidup ini terkadang penuh dengan tantangan hidup. Tuhan memimpin kita, tapi terkadang kita bertanya, kenapa Tuhan bawa saya kondisi seperti ini? Tapi dengar baik, dalam kondisi sulit pun, kalau Dia memimpin hidup kita, Dia menjadi gembala kita, Dia akan tetap ada di samping kita. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, Margaret Fishback dalam kondisi sulit hidupnya. Dia seorang pelayan Tuhan, dia melayani dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika itu, dia dalam kondisi sulit. Orang-orang yang ada di dekatnya tidak mendukung dia. Bahkan pelayanannya seperti buntu. Dia bingung. Dan akhirnya dalam kondisi capek pikiran, kondisi capek badan, dia beristirahat. Ketika dia beristirahat, Tuhan memberi bayangan mimpi kepadanya. Seperti begini. Dia melihat Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia di pinggir pantai. Jalannya berpasir halus. Ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada 4 tapak kaki yang ada bersama-sama dengan dia. 4 tapak kaki atau 2 pasang tapak kaki, kakinya Margaret Fishback dan satunya Tuhan. Dalam perjalanan itu sulit, baik nikmat ketika melewati pasir. Tetapi ada titik-titik tertentu harus melewati becek, harus melewati karang-karang tajam. Dan ketika melewati karang-karang tajam ini, Margaret Fishback cuma lihat 2 tapak kaki atau hanya 1 tapak kaki, sepasang tapak kaki saja. Lewati lagi jalan sulit itu dan dapat lagi jalan bagus, mulus. Ada lagi 4 tapak kaki atau 2 pasang tapak kaki. Dalam kondisi bingung melihat kondisi itu, Margaret tanya sama Tuhan, Tuhan, 4 tapak kaki tadi siapa? Tuhan bilang, itu tapak kakimu dan tapak kakiku. Artinya, dalam kondisi baik Tuhan sama-sama dengan dia. Jalan sama-sama dengan dia. Tetapi ketika dalam kondisi sulit, langsung Margaret bilang, berarti Tuhan jahat. Kau jahat Tuhan. Bisa-bisanya dalam kondisi baik engkau jalan sama-sama dengan aku. Tapi ketika kondisi sulit, engkau melupakan aku. Engkau tinggalkan aku. Tetapi Tuhan hanya tersenyum. Melihat Margaret seperti anak kecil ngomel sama bapaknya. Tahu gak? Tuhan hanya tersenyum. Dan Tuhan bilang begini. Margaret, itu bukan tapak kaki. Tapi itu tapak kakiku. Wow, kenapa bisa tapak kakimu? Jadi saya di mana? Kau tinggalkan saya di mana? Tuhan bilang, tahu gak? Itu tapak kakiku. Dan kau sementara ada dalam gendonganku. Amin. Pak, Bu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan
Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi sulit hidupmu sekalipun juga. Apabila Tuhan memimpin kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sombong dengan kondisimu. Jangan bangga dengan kondisimu saat ini, siapapun juga Anda. Tapi mari merendahkan hati, beri diri. Tuhan, pimpinlah jalan. Tuhan, tuntunlah jalan. Hari ini aku mau lakukan ini, Tuhan pimpin jalan. Maka saya ajarkan kepada jemaat. Pagi-pagi, jangan dulu melakukan apa-apa sebelum tundukkan kepala dan bilang sama Tuhan, tolong saya. Engkau hendak keluar rumah, jangan dulu tinggalkan rumah. Kalau sudah dalam kendaraan, sempatkan diri, Tuhan pimpin saya, tolong saya. Engkau bekerja, beraktivitas, Tuhan pimpin saya. Kenapa? Karena dengar baik, engkau tidak bisa berjalan sendiri dalam dunia yang penuh kondisi sulit ini, kecuali Tuhan memimpin saudara. Amin. Sekarang bagaimana cara agar supaya Tuhan memimpin saudara dengan baik menjalani kehidupanmu di hari-hari sulit ini? Yang pertama, kita lihat ayat yang pertama bagian B. Karena kita mempunyai banyak saksi yang bagaikan awan mengelilingi kita. Yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang pertama, supaya Tuhan tetap memimpin hidup kita, maka tinggalkan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman sepelayananku, jangan terus hidup dalam dosa. Saya bilang sama jemaat berulang-ulang kali, saya punya kerinduan, jemaat pasti kita mati. Itu betul, entah lewat COVID kah, entah lewat sakit apapun juga. Kadang duduk-duduk pun juga kita harus selesai. Tapi Anda dan saya harus mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan artinya meninggalkan dosa-dosa kita. Sadar bahwa saya manusia berdosa dan tinggalkan dosa itu. Hari ini melakukan salah, Tuhan ampuni saya sudah salah hari ini. Dan minta bertobat, Tuhan tolong saya supaya saya juga bertobat. Paham? Saya sendiri juga sadar akan hal itu. Terkadang saya buka-buka HP, saya bilang Tuhan tolong saya supaya saya jangan berdosa dengan hati saya. Saya kerja apapun juga itu, saya minta Tuhan tolong saya supaya saya jangan berdosa. Apabila saya terlanjur melakukannya, Tuhan ampuni saya. Supaya saya kalau selesaikan hidup saya di dunia ini, saya tetap ada dalam Tuhan. Maka tanggalkan dosa-dosamu. Jangan biarkan dosa itu melekat dalam hidupmu. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 30. Kisah Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka harus bertobat. Orang berpikir hari semakin singkat, mari kita nikmati. Saya juga berharap Bapak Ibu Saudara-saudara menikmati hidup. Mari nikmati hidupmu, tapi nikmati di dalam Tuhan. Jangan nikmati dengan dosa. Banyak orang bilang hari semakin singkat, mari kita menikmatinya. Dia mulai menikmati dosa. Pekerjaannya dinikmati dengan dosa, pelayanannya dia nikmati dengan dosa, semua dia nikmati dengan dosa. Mari, jangan lagi pikirkan hal-hal yang lain. Tinggalkan dosa-dosa. Tahu, sadar, kita tahu pasti di mana dosa dan salah kita, betul? Saya tahu betul, saya punya kelemahan di sini. Saya tahu betul ini dosa saya. Maka saya setiap hari minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya mampu meninggalkan dosa-dosa itu.
kita mampu meninggalkan dosa-dosa kita, pimpinan Tuhan terus akan menjadi bagian kita. Allah adalah kudus, maka Anda dan saya harus kudus. Karena kalau kita tidak kudus, Dia tinggalkan kita. Kenapa Yesus ketika di kayu salib Dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saat kondisi itulah Bapa balik belakang dan tidak mau lihat dia. Kenapa? Karena di pundak Yesus semua berbau dosa. Dosamu dan dosaku diambilnya dan Dia tanggung. Sehingga ketika Yesus dalam kondisi berdosa, Bapa balik belakang dan meninggalkan Dia. Sampai Yesus harus berseru, Bapa, jangan tinggalkan aku. Mengapa kau tinggalkan aku? Dengan demikian, maka kita terus hidup dalam dosa. Pimpinan Tuhan tidak akan menjadi bagian kita. Tapi mari tinggalkan dosa itu. Minta Roh Kudus tolong kita. Minta Dia tolong kita. Agar supaya kita mampu meninggalkan dosa-dosa kita. Ketika kita meninggalkan dosa kita, maka pimpinannya menjadi bagian kita. Kedua, Ibrani pasal 12 ayat 1c. Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, mari kita kuat menghadapi proses dengan percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Sekali lagi, mari kita kuat menghadapi proses dengan percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Ini dari kita. Tuhan menyertai kita, tapi kita tidak dilihat. Tuhan tidak dilihat. Maka kita harus percaya dalam kondisi sulit hidup kita, Dia sama-sama dengan kita. Pak, Bu, proses akan membuat kita sukses atau bisa jadi membuat kita gagal. Membuat kita gagal apabila kita tidak percaya Tuhan menolong kita sehingga kita meninggalkan Tuhan. Saya dapati contoh-contoh orang yang melalui proses. Yusuf, kenapa bisa? Dia dibawa Tuhan mencapai kesuksesan. Pertama, dia mulai dibenci oleh saudara-saudara. Setelah dibenci, dia dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, dia diangkat dan dia diperdagangkan. Dia bekerja, tapi difitnah. Setelah difitnah, dia dimasukkan ke penjara. Dalam penjara dia tetap berbuat baik untuk menolong orang. Tapi ternyata orang yang ditolong melupakan dia. Tapi dengar baik, Tuhan tidak melupakan dia. Dan Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bagaimana bisa dia jadi orang nomor 2 di Mesir? Karena dia harus melalui sumur. Dia harus difitnah. Dia harus diperdagangkan. Dia harus dilupakan. Dia harus ditinggalkan dalam kondisi sendiri. Ketika dia melewati proses inilah, Tuhan membuat dia menjadi orang yang sukses. Daud, ketika Samuel datang ke Bethlehem untuk mengangkat seorang raja dari keluarga Isai, Daud panggil anak-anaknya semua. Tapi ternyata Daud ditinggalkan di padang. Sebuah prediksi, sebuah penafsiran bahwa Daud bukan anak yang disayangi. Daud bukan anak yang dibanggakan. Daud disepelekan. Sampai-sampai ketika seorang anak dari Isai harus dilantik menjadi raja, dia dibiarkan di padang gurun. Bisa jadi Anda seperti begitu. Kita tidak dianggap apa-apa. Dalam keluarga, apa kok? Kita mau duduk bicara siapa kok? Kok bisa apa? Kok punya apa? Tapi ternyata Daud dilantik oleh Tuhan menjadi raja. Setelah dilantik bukan langsung jadi raja. Dia harus menjadi pelayan di kerajaan, di dalam Saul, bersama Saul, melayani Saul. Dia melayani dengan baik. Tapi ternyata pada akhirnya dia dibenci. Karena hanya perempuan-perempuan nyanyi, "Hei Daud, Saul cuma mengalahkan beribu-ribu.
Daud berlaksa-laksa. Cuman kata-kata dari orang lagi, bukan dari Daud. Tapi pada akhirnya Daud dibenci. Terkadang kita seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak ngomong apa-apa. Yang sana sorry, yang ini bilang, Eli bilang begini-begini. Padahal saya tidak bilang apa-apa. Dan akhirnya orang membenci saya. Terkadang seperti begitu kan. Daud mengalaminya, itu proses Tuhan. Tetapi Daud melewatinya. Daud dimusuhi, tidak bikin apa-apa. Dia dimusuhi walaupun dia tidak memusuhi. Buktinya, Daud dimusuhi oleh Saul. Buktinya kurang lebih 3 kali. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi apa dia bilang? Tidak, tanganku tidak akan menjamah orang yang diurapi. Dan akhirnya Daud melewatinya. Sebagai efeknya, Daud menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena ada proses. Saya punya kesaksian secara pribadi. Mobil pastori kurang lebih 3 minggu lebih dikerja sama saudara saya. Awalnya mobil ini sudah tercoret-coret, ada itu, akhirnya digosok dan lain sebagainya. Prosesnya pertama digosok dulu semua, dikasih lurus dulu, digosok semua. Setelah itu didumpul, setelah didumpul digosok lagi. Setelah digosok mulai dipoksi, setelah dipoksi itu digosok lagi. Setelah digosok mulai dasar 1, 2 dan selanjutnya. Setelah itu digosok lagi. Saya kira dalam hati pas dasarnya saya bilang, jelek ini mobil ini kalau warnanya model begini. Karena coklatnya lain-lain gitu. Saya tanya, bro, sudah itu warna? Oh bukan, ini warna dasar. Proses. Dan akhirnya setelah warna dasar digosok lagi. Kenapa digosok lagi? Dan akhirnya setelah warna dasar, setelah digosok, di warna pertama, warna kedua, warna aslinya. Dan selanjutnya sudah cantik. Oh belum ini. Setelah itu di clear dasar lagi. Setelah itu clear aslinya. Setelah clear, dia clear beberapa kali. Wih gagal. Ternyata dia gosok lagi. Kenapa begini? Dia gosok lagi Bapak Ibu. Kasih kabur kembali lagi. Setelah itu baru poles. Ketika poles mulai kelihatan. Wow, kelihatan mukaku di dalam. Prosesnya luar biasa. Setelah dipoles sudah kelihatan mukaku. Belum itu. Apa lagi? Enamel belakangnya. Dicuci dulu, baru saya dikasih enamel, baru dilap pakai tangan. Dan hasilnya puas. Pak, Bu, hasil yang puas harus melalui proses. Engkau melihat hasil yang puas di depan. Engkau melihat pimpinan Tuhan di depan. Engkau melihat hasil yang luar biasa. Lewati proses dengan percaya bahwa dalam proses itu Tuhan tetap menolong saya. Dan yang ketiga, ayatnya yang kedua, bagian A. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Akhir-akhir ini banyak orang mulai menyepelekan Yesus. Tadi malam saya kirim TikTok kayaknya, ya TikTok di grup. TikTok itu dikeluarkan atau TikTok itu berbicara tentang pertandingan seorang pemain UFC. UFC itu seperti yang dulu kickboxer MMA atau kickboxer itu dia bukan cuma pakai tangan tapi pakai kaki main banting. Dan pertandingan itu dilakukan antara McGregor dan Poirier. Bapak Ibu saudara-saudara,
Sebelum masuk ke ring tinju, reporter tahan ini McGregor ini dan bertanya kepada dia tentang apa tanggapanmu tentang Yesus. Apa McGregor bilang? Dia bilang, Yesus itu biasa saja, yang bahkan tidak mampu pukul saya. Yesus itu biasa saja dan tidak mampu pukul saya, dia bilang. Tidak mampu pukul saya. Bahkan dia menyinggung tentang kematian Yesus. Mana bisa? Tidak mungkin Yesus itu bangkit. Dengan sombongnya, dengan bangganya bahwa Yesus itu tidak mungkin pukul dia. Yesus itu tidak mungkin bangkit dan tidak bisa bangkit. Singkat cerita, dia naik ring dengan sombongnya mulai bermain. Di detik-detik terakhir ronde pertama, dia menendang, dan ketika dia menendang, Poirier menahan dengan sikunya, kena di sikunya, kalau tidak salah saya lihat itu, kena di sikunya, dan pergelangan ini sepertinya agak koslet sedikit. Dan akhirnya dia coba lagi tetap bertanding, dan dalam kondisi bertanding, ketika dia mau menendang, kakinya ini terlipat dan akhirnya patah. Dan ketika itu dia jatuh, tidak sampai 1 ronde. Dia jatuh dan dia dinyatakan TKO. Kalah. Yang ingin saya sampaikan di sini, banyak orang mulai menyepelekan Yesus. Kalau saudara lihat di YouTube, pendeta-pendeta malah meninggalkan Yesus. Kalau saudara lihat berita barangkali yang tersembunyi, ada hamba Tuhan meninggalkan Yesus. Bahkan setelah meninggalkan Yesus, mereka ngomongnya macam-macam. Sembarang saja bicara tentang Yesus. Yang menurut saya bahkan tidak sesuai Alkitab. Mereka ngomong yang tidak-tidak tentang Yesus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah dalam kondisi sulit ini, saudara tetap memandang Yesus sebagai Tuhanmu? Atau mulai meragukan bahwa mungkinkah Yesus ini Tuhan? Kenapa dia tidak bisa hardik ini COVID supaya mati? Kenapa terus saya dibiarkan? Ada beberapa jemaat yang terpapar COVID. Ada yang sudah sembuh. Ada beberapa yang sementara dalam pemulihan. Saya ingin bilang sama saudara, arahkan terus pandanganmu kepada Tuhan. Jangan goyah. Pandanganmu harus tertuju kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu menolong saya. Ada salah satu pendeta saya suka sekali. Dia bilang begini. Saya percaya bahwa Tuhan mampu tolong saya. Tetapi apabila Tuhan tidak menolong saya, dalam kondisi ini sekalipun juga, dia tidak berubah, dia tetap Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan Daniel. Walaupun Tuhan tidak mampu menolong kami, sekalipun juga, kami tidak akan menyembah patung Tuhan. Kenapa? Karena matanya tertuju kepada Tuhan. Bu, jemaat Tuhan, saudara-saudara. Mari kita lakukan 3 hal ini. Yang pertama, tinggalkan dosa. Yang kedua, hadapi proses dengan percaya bahwa Tuhan mampu menolong saya. Dan yang ketiga, walaupun sulit, matamu harus tetap pandang Tuhan dan percaya kepadanya. Amin. 3 hal saya sampaikan bagi saudara. Menunjukkan bahwa imanmu semakin sempurna saat ini. Proses hidup begitu berat. Tapi angkat kepala. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang pasti mampu menolong saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, hatiku tetap percaya. Mari sama-sama bangkit.